Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan teknologi pengembangan aplikasi mobile. Sebelum itu, perkenalkan saya Aisyah Mansur, mahasiswa dengan NIM 200209501012. Video simulasi pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas dalam mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Alimuddin Saban Miru, MPD. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran. Bagi yang disebutkan namanya, silakan untuk mengatakan hadir ataupun mengaktifkan fitur raise hand. Yang pertama, Muhammad Hairul Fajar S. Tidak ada, Bu. Fitra Abu Hair. Tidak ada, Bu. Andini Kwarti Putri. Hadir, Ibu. Nur Islamitur Rahmi. Hadir, Ibu. Novi Nafila. Hadir, Ibu. Rina Sapitri. Hadir, Bu. Inar. Hadir Ibu. Sulfatur Rahman Sulaiman. Hadir, Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari materi ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi teknologi pengembangan aplikasi mobile dengan tepat. Nah, jika kita membahas terkait dengan pengembangan aplikasi mobile, pertanyaan yang mungkin muncul adalah why atau mengapa kita penting untuk mempelajari terkait dengan pengembangan aplikasi mobile. Mungkin ada yang ingin berpendapat mengapa kita mobile. Tidak ada, kita lanjut saja. Terdapat beberapa alasan mengapa kita perlu belajar terkait dengan pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama terkait dengan potensi pendapatan yang besar. Aplikasi mobile menawarkan peluang besar untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui penjualan aplikasi, iklan, dan pembelian dalam aplikasi. Menurut laporan dari Sensor Tower pada tahun 2020, pendapatan global dari aplikasi mobile dapat mencapai angka 143 miliar US dollar. Kemudian alasan kedua mengapa pengembangan aplikasi mobile menjadi penting untuk dipelajari adalah karena pertumbuhan pengguna aplikasi mobile yang cepat. Pengguna aplikasi mobile terus tumbuh dan diperkirakan akan mencapai 258 miliar unduhan pada tahun 2022 menurut laporan App Annie. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mobile menjadi salah satu cara paling populer bagi pengguna untuk mengakses konten dan layanan digital. Kemudian alasan terakhir mengapa pengembangan aplikasi mobile menjadi penting untuk dipelajari adalah karena permintaan akan pengembang aplikasi mobile dari tahun ke tahun meningkat signifikan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan dalam materi hari ini yaitu meliputi pengertian pengembangan aplikasi mobile, jenis-jenis pengembangan aplikasi mobile, dan contoh pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama, pengertian pengembangan aplikasi mobile. Terlebih dahulu, penting untuk kita mengetahui apa mobile teknologi merupakan suatu perangkat teknologi yang berbasis mobile atau berbasis handphone. Pengembangan perangkat lunak, software aplikasi mobile adalah suatu kegiatan profesional di mana perangkat lunak dikembangkan untuk suatu tujuan tertentu untuk diterapkan dalam suatu perangkat atau sebagai produk perangkat lunak. Nah, itulah tadi pengertian pengembangan aplikasi mobile menurut Somerville 2015. Kemudian, terdapat beberapa model pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama adalah model waterfall. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang linear dan sekuensial, di mana tahap-tahap pengembangan dilakukan secara berurutan dan satu tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai.
Adapun tahapan-tahapan dalam model waterfall ini meliputi requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Kemudian model pengembangan yang kedua yaitu iteratif dan incremental. Adalah model pengembangan perangkat lunak yang lebih fleksibel dibandingkan dengan metode waterfall. Model ini melibatkan pengulangan tahap pengembangan dengan penambahan fitur atau perbaikan iteratif. Setiap iterasi biasanya meliputi tahap analisis, kemudian didesain, kemudian diimplementasikan, kemudian dilakukan testing, kemudian dilakukan evaluasi. Dan misalkan jika ada penambahan fitur yang ingin dilakukan, maka kembali ke tahap pertama yaitu planning. Model pengembangan aplikasi mobile yang selanjutnya yaitu prototyping. Prototyping adalah model pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pembuatan prototype atau model awal dari sistem atau aplikasi yang dikembangkan. Prototype ini digunakan untuk menguji dan memvalidasi kebutuhan dan desain awal sehingga perubahan dapat dilakukan sejak awal dan mengurangi risiko kesalahan di masa depan. Kemudian model pengembangan terakhir yang saya bahas di sini adalah SDLC atau Software Development Lifecycle yang meliputi 6 tahap mulai dari planning, analisis, design, implementation, testing, dan integration hingga maintenance atau perawatan. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile dapat diklasifikasikan berdasarkan versi sistem Android maupun kecepatan jaringan. Nah, berdasarkan versi sistem Android, pengembangan aplikasi mobile dimulai dengan diluncurkannya versi Android yang pertama yang biasa dikenal dengan sebutan Apple Pay atau Alpha F1.0 yang dirilis pada tanggal 23 September 2008. Versi ini kemudian terus dikembangkan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan kebutuhan pengguna dari Apple Pay ini, kemudian muncul versi kedua dan seterusnya hingga pada akhirnya saat ini telah sampai ke Android 13. Bahkan yang Android 13 ini itu rilis pada tahun 2022. Mungkin bahkan sekarang Android versi 14 juga itu sudah tersedia pada versi beta. Kemudian yang kedua, jenis pengembangan aplikasi mobile berdasarkan kecepatan jaringan dimulai dengan dirilisnya teknologi 0,5G atau Zero Generation yang awalnya diberi nama telepon radio bergerak atau mobile telepon radio dengan jangkauan yang sangat terbatas. Kemudian berkembang semakin pesat dari tahun ke tahun hingga sekarang telah sampai pada teknologi 5 Generation atau 5G, yang mana perkembangan ini memberikan koneksi internet yang lebih cepat, kapasitas yang lebih besar, latensi yang lebih rendah, dan pengalaman pengguna yang lebih baik di setiap versi teknologi tersebut. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan contoh teknologi pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama adalah aplikasi editing foto dan video yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yang mana dalam hal ini kita telah menggunakan beberapa aplikasi ini mungkin untuk meningkatkan kualitas foto serta video yang kita miliki. Kemudian contoh yang kedua itu adalah aplikasi web browser yang sering kita gunakan untuk searching di internet seperti misalkan Google Chrome, Mozilla, Firefox. Kemudian aplikasi yang berikutnya yaitu terkait dengan aplikasi media sosial yang mungkin sangat tidak asing lah bagi kita, yang mana kita menggunakan beberapa aplikasi ini untuk berkomunikasi bahkan pada jarak yang jauh sekalipun. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi digital marketing, perpajakan, dan pembayaran yang semakin memudahkan kehidupan manusia saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah time to quiz, waktunya quiz, namun mengingat keterbatasan waktu dan juga masih banyak teman-teman yang ingin melakukan video simulasi pembelajaran, maka kita skip quiznya saja. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengembangan teknologi aplikasi mobile. Mungkin sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sesi ini saya berikan kesempatan kepada satu orang penanya, mengingat kembali bahwa kita memiliki keterbatasan waktu.
Oke, kalau memang misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan kepada teman-teman yang selanjutnya untuk melakukan presentasi pembelajarannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zulfatur Rahman Sulaiman dengan NIM 2002 0950 1003. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama yaitu apa sih itu aplikasi mobile? Aplikasi mobile sendiri itu sering juga disingkat dengan istilah mobile apps, di mana aplikasi ini sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di beberapa perangkat mobile seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain, serta memiliki sistem informasi operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. Kemudian aplikasi mobile dapat berasal dari aplikasi yang sebelumnya telah terpasang di dalam perangkat mobile maupun juga yang dapat diunduh melalui tempat pendistribusiannya seperti pada Android yaitu Play Store dan pada iOS yaitu App Store. Kemudian mobile apps ini pada awalnya dibuat sebagai sarana penyaluran informasi sehari-hari. Namun karena banyaknya sektor yang memerlukan aplikasi mobile ini, maka ada beberapa manfaat serta fungsi yang dapat digunakan secara umum oleh beberapa pengguna. Seperti yang pertama, sebagai sarana penyebaran informasi. Jadi aplikasi mobile ini bisa menjadi sarana sebagai penyebaran informasi bagi masyarakat, baik itu berita ataupun informasi-informasi lain. Kemudian memudahkan pekerjaan manusia seperti jika seseorang ingin mencari informasi melalui aplikasi seperti Google Chrome ataupun web browser lain yang dapat diakses melalui mobile apps. Kemudian menjalin komunikasi jarak jauh. Jadi dengan adanya mobile apps kita dapat melakukan komunikasi baik tidak secara berdekatan dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu proses-proses yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama itu strategi. Dalam melakukan pengembangan aplikasi mobile, sebelum melakukan pengembangannya itu sebaiknya menentukan strategi tentang bagaimana aplikasi yang akan dibuat dan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan pembuatan aplikasinya apa, kemudian siapa target pengguna aplikasi yang akan dibuat tersebut, dan platform yang ideal untuk aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, desain UI dan UX ataupun interface. Dalam pengembangan aplikasi harus terdapat gambaran jelas mengenai bagaimana tampilan interface aplikasi tersebut, sehingga diperlukan sebuah mockup ataupun prototipe dari aplikasi, di mana dari prototipe tersebut dapat dilihat bahwa bagaimana penempatan layout dari aplikasi apakah sudah sesuai dan nyaman dilihat untuk user. Kemudian proses yang ketiga itu pengembangan. Nah, pada pengembangan inilah pembuatan aplikasi dilakukan oleh developernya dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman yang ada, tentu berdasarkan mockup ataupun prototipe yang telah dibuat pada proses sebelumnya. Kemudian proses yang keempat yaitu pengujian. Nah, setelah pengembangannya selesai, maka aplikasi perlu dilakukan pengujian, baik itu segi fungsional, kinerja ataupun keamanan. Jadi sebelum aplikasi itu dirilis, perlu dilakukan pengujian kinerja seperti apakah kinerja dari aplikasi tersebut bisa berjalan baik dan bekerja sesuai dengan fungsi dari aplikasi tersebut. Kemudian perilisan. Nah, aplikasi yang telah dibuat itu dan telah lolos dari berbagai macam pengujian yang ada, itu kemudian dirilis melalui tempat pendistribusian seperti Play Store ataupun App Store, dengan melibatkan metadata seperti nama aplikasi, kategori, serta ikon dari aplikasi tersebut. Nah, berikut contoh perkembangan aplikasi mobile berdasarkan versi sistem Android, yaitu yang pertama Android Alpha yang dirilis pada tanggal 23 September 2008. Kemudian Android Beta yaitu versi Android yang kedua yang dirilis pada 19 Februari 2009 sampai pada versi Android yang terbaru pada saat ini yaitu Android 13, di mana
versi Android ini diperkenalkan pada 10 Februari 2022. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rina Sapitri. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran pemrograman perangkat mobile untuk materi teknologi pengembangan aplikasi mobile yang diampu oleh dosen Dr. Haji Alimuddin Saban Mindru, NPD. Baik, sebelum ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, selanjutnya saya akan melakukan absensi kepada siswa yang hadir pada Google Meet hari ini. Baik, untuk yang saya sebutkan namanya, silahkan melakukan raise hand atau open mic. Aisyah Mansur. Hadir, Bu. Fitra Abu Khair. Hadir, Bu. Inar. Hadir, Ibu. Novina Fila. Hadir Ibu. Andini Kuarti Putri. Hadir Ibu. Haldi Al Faisal. Hadir Bu. Muhammad Hairul Fajar S. Alfa, Bu. Nur Islamiyatur Rahmi. Hadir Ibu. Sulfatur Rahman Sulaiman. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Selanjutnya, untuk pretest kita skip saja karena mungkin ada beberapa teman lagi yang ingin melakukan micro teaching pada hari ini. Kontekstual. Mengapa kita perlu mempelajari mata pelajaran teknologi pengembangan aplikasi perangkat mobile ini, yaitu karena dengan adanya aplikasi seluler, pengguna pun dapat melakukan aktivitas yang sama seperti saat mereka mengakses website di era serba digital seperti sekarang. Kebutuhan akan aplikasi mobile sangatlah besar. Pasalnya, jumlah pengguna perangkat seluler terus meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, adapun model pembelajaran pada hari ini yaitu discovery learning dan pendekatannya yaitu pendekatan saintifik. Langsung saja kita masuk pada materi hari ini yaitu pengertian mobile teknologi. Teknologi seluler adalah jenis teknologi di mana pengguna menggunakan telepon seluler untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi, seperti berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan lain-lain. Digunakan untuk mengirim data dari satu sistem ke sistem lainnya. Mobile teknologi merupakan suatu perangkat teknologi yang berbasis mobile atau yang biasa kita sebut dengan handphone. Materi selanjutnya yaitu perkembangan teknologi aplikasi mobile menurut versi Android System. Versi Android System terus berkembang mulai dari versi Apple Pie atau Alpha 1.0 sampai seperti sekarang, Android Pie yang menjadi generasi Android ke-9 atau generasi Android terbaru masa kini. Yang pertama ada Apple Pie, yang kedua Banana Bread, ketiga Cupcake, 4 Donut, kelima Eclair, 6 Froyo, 7 Gingerbread, selanjutnya Honeycomb, selanjutnya Ice Cream Sandwich, selanjutnya Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, dan Android Pie. Materi selanjutnya adalah teknologi pengembangan aplikasi mobile menurut kecepatan jaringan internet. Kecepatan jaringan internet dari zaman ke zaman semakin berkembang, mulai dari teknologi
0,5G Zero atau generation sampai sekarang sudah mencapai teknologi 5G. Yang pertama adalah teknologi Zero Generation. Teknologi ini memanfaatkan jaringan berbasis gelombang radio atau radio telepon tertentu yang berarti terpisah dan tertutup berasal dari jaringan lain yang sejenis serta kawan jaringan yang terbatas. Meskipun begitu, jaringan ini dapat terhubung bersama jaringan telepon sekarang ini. Selanjutnya ada teknologi SUGI atau Second Generation. Langsung saja, teknologi 2,5 G atau Second and a Half Generation. Selanjutnya teknologi 3G atau Third Generation. Selanjutnya teknologi 3,5G atau Third and a Half Generation. Selanjutnya ada teknologi 5G dan selanjutnya 4G dan selanjutnya ada teknologi 5G yang sekarang telah berkembang. Materi selanjutnya adalah proses pengembangan aplikasi mobile. Proses pengembangan aplikasi mobile adalah proses berkelanjutan yang akan meningkatkan aplikasi berdasarkan pembalik dari pengguna dan fitur tambahan setelah peluncuran pertama. Yang pertama adalah strategi pengembangan aplikasi mobile. Selalu tentukan strategi untuk proses pengembangan sebuah aplikasi seluler. Hal ini untuk membantu mengembangkan sebuah produk yang sukses. Sebagian besar dari ini dapat diinvestasikan dalam proses pengembangan aplikasi secara keseluruhan. Setiap orang tentu memiliki tujuan yang berbeda dalam mengembangkan aplikasi, tapi mungkin kamu harus mengikuti hal yang sama untuk mendapatkan dampak khusus dari aplikasi. Selanjutnya ada analisis perencanaan untuk proses pengembangan aplikasi seluler. Aplikasi kamu akan dimulai pada fase ini. Dalam fase ini, kasus penggunaan aplikasi ditentukan oleh representasi terperinci dari persyaratan fungsionalnya. Sebuah skema produk disiapkan untuk memprioritaskan persyaratan aplikasi dan menempatkannya sebagai tonggak pencapaian dalam proses pengembangan aplikasi seluler. Selanjutnya adalah desain UI UX dalam proses pengembangan aplikasi seluler. Desain aplikasi, kamu harus memiliki tampilan yang halus dan pastikan memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan mudah. Saat aplikasi seluler kamu menjadi yang terbaik dan membuat aplikasi tersebut menjadi hit dan besar di antara pengguna, itu artinya mereka berhasil mengadopsi dan mendapatkan manfaat dengan baik dari semua fiturnya. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Bagian paling integral dan fase ini selalu perencanaan sebelum memulai proses sebenarnya dalam mengembangkan aplikasi seluler. Yang pertama, pastikan arsitektur teknis didefinisikan. Kedua, kamu telah memilih tumpukan teknologi dan tonggak perkembangan ditentukan. 3 bagian integral dalam mengembangkan aplikasi mobile adalah teknologi back-end server atau API dan front-end. Selanjutnya yaitu ada pengujian. Pengujian jaminan kualitas perangkat lunak atau VA menyeluruh dalam mengembangkan aplikasi seluler, memastikan aplikasi yang handal, berguna, dan aman. Kamu harus terlebih dahulu mengembangkan kasus pengujian yang mencakup semua komponen pengujian aplikasi untuk memastikan proses VA yang lengkap untuk aplikasi. Pada proses pengujian, kita harus menguji yang pertama pengujian pengalaman pengguna, fungsional, kinerja, keamanan, dan pengujian perangkat dan platform. Selanjutnya ada penerapan dan dukungan. Kamu harus mengirimkan aplikasi asli sebelum dirilis ke Apple aplikasi Store untuk aplikasi iOS dan Google Play untuk aplikasi Android. Namun, sebelum meluncurkan aplikasi, kamu harus memiliki akun pengembang sebagai bagian dari Apple Aplikasi Store dan Google Play Store. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada seluruh yang hadir pada Meet ini, yaitu sebutkan dan jelaskan proses pengembangan aplikasi mobile. Jika ada yang bisa menjawabnya, silakan raise hand.
Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fitra Buhair. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang contoh pengembangan aplikasi mobile. Nah, sebelum itu ada baiknya jika adik-adik berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Nah, sebelum memasuki materi, pertama-tama saya ingin mengabsen dulu. Yang pertama, Aisyah Mansur. Hadir, Pak. Inar. Hadir, Pak. Novi Nafila. Hadir, Pak. Rina Sapitri. Hadir, Pak. Andini Kwarti Putri. Hadir, Pak. Aldi Faisal. Aldi Faisal. Gimana ini Aldi? Keluar kayaknya sebentar deh, ngechat kakak. Muhammad Hairul. Muhammad Hairul. Tidak ada ini. Nur Islamiatur Rahmi. Hadir, Pak. Zulfatur Rahman. Nah, sebelum itu saya ingin melanjutkan materi dari pertemuan kemarin. Nah, pasti kalian sudah tahu itu apa aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile itu, teknologi pengembangan aplikasi mobile itu sekarang itu terus dikembangkan dari tahun ke tahun, dari sistem operasi dan kecepatan jaringan mobile sampai ke aplikasi yang digunakan. Nah, adapun ini beberapa teknologi pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama itu contohnya, saya akan memberikan contoh yaitu Xamarin. Nah, Xamarin ini sebagai salah satu teknologi untuk membangun aplikasi multiplatform. Nah, teknologi ini tergolong teknologi hybrid, namun berbeda dari sisi implementasinya. Nah, aplikasi yang dibangun menggunakan Xamarin bukan aplikasi web yang berjalan di dalam wrapper. Nah, dengan Xamarin kita itu dapat memanfaatkan skill C++ dan .NET yang dimiliki dan membuat aplikasi iOS dan Android menggunakan teknologi tersebut yang akan dikompilasi dan berjalan secara natif di platform masing-masing. Nah, jadi contohnya salah satu aplikasi yang dibangun menggunakan Xamarin itu adalah aplikasi RDO. Nah, adapun contoh aplikasi pengembangan menurut versi Android yang terus berkembang mulai dari versi Apple Pie atau versi Alpha sampai sekarang ini yang menjadi generasi T, yaitu generasi ke-13 atau Android Tiramisu. Nah, Android ini versinya mulai dari alfabet ya, berurutan dari A sampai sekarang sudah sampai huruf T. Yang pertama itu Android 1, yaitu Android Alpha, Android 1.1 Banana Bread, dan sampai Android 13 yaitu Android Tiramisu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah logo versi Android yang ada di situ tadi, yang ada di list. Nah, selanjutnya itu contoh pengembang aplikasi mobile menurut jaringan internet. Nah, dalam jaringan internet itu juga berkembang dari zaman ke zaman. Dari yang pertama itu dari 0G atau Zero Generation,
1G first generation, second generation, ada juga yang 2.5 atau 2.75G. Dan 3G, ada lagi di 3G ini ada 3.5-nya sama 3.75-nya. Yang ketujuh itu ada 4G dan 5G yang sekarang yang terbaru yang belum merata di seluruh Indonesia. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Nah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Islamiatur Rahmi dengan NIM 200209500016. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai klasifikasi teknologi pengembangan aplikasi mobile, di mana ini salah satu materi yang ada pada pertemuan kelima di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak pada kelas ini. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Haji Alimuddin Syahban Mir. Sebelumnya kepada teman-teman sekalian, sebelum memulai pada materi pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada teman-teman sekalian, silahkan memulai doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan memulai untuk mengabsen satu persatu siapa-siapa saja yang hadir maupun yang tidak hadir. Langsung saja, Aisyah Mansur, Hadir. Fitra Abu Khair, Hadir. Inar, Hadir. Hadir, Ibu. Novi Nafila, Novi Nafila, Hadir. Andini Kuarti Putri, Hadir, Ibu. Haldi Al Faisal, mungkin terkendala jaringan ya. Muhammad Hairul Fajar S, terakhir Zulfatur Rahman Sulaiman. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini atau hal-hal yang akan kita pelajari di sini mengenai jenis teknologi aplikasi mobile, kemudian klasifikasi pengembangan teknologi aplikasi mobile itu sendiri, kemudian contoh klasifikasinya pada teknologi aplikasi mobile. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai klasifikasi jenis teknologi aplikasi mobile mengenai sistem dan pembagian jaringannya, di sini saya akan menjelaskan secara umum aplikasi mobile dibagi menjadi 3 macam aplikasi. Yang pertama yaitu native, web, dan hybrid aplikasi. Nah, native mobile aplikasi merupakan aplikasi yang dibangun secara spesifik untuk operating system tertentu. Nah, jika aplikasi ini dibangun untuk operating system iOS, maka aplikasi tersebut tidak akan dapat berjalan pada operating system yang lain seperti Android. Contohnya seperti Facebook dan Spotify yang ada pada versi Android dan juga iOS yang sama-sama memiliki perbedaan tertentu. Kemudian ada web application, karena aplikasi menargetkan browser ini, maka web aplikasi dapat berjalan pada berbagai operating system. Selain itu, aplikasi ini juga didesain secara responsif sehingga tampilan dapat menyesuaikan ukuran layar pada perangkat yang digunakan. Contohnya yaitu web e-commerce, Google Documents, Spreadsheet, dan YouTube Web. Nah, terakhir, secara umum
yaitu ada hybrid application, kombinasi dari dua macam aplikasi tadi, yaitu native dan web. Aplikasi ini memiliki dua bagian utama, yaitu aplikasi hybrid dinilai lebih mudah dan cepat untuk dikembangkan dibanding dengan native application. Namun aplikasi ini memiliki kecepatan yang lambat daripada aplikasi native karena bergantung pada kecepatan browser user. Contohnya yaitu apabila kita mengakses Facebook pada browser, maka tentunya kita akan mengetikkan atau menampilkan alamat m.facebook.com. Nah, selanjutnya klasifikasi secara umum tadi sudah dijelaskan ada 3 macam, yaitu native, web, dan juga hybrid. Kemudian dalam pengembangan teknologi aplikasi mobile, tentunya untuk mempermudah seseorang dalam mengembangkannya, kita harus mengetahui kelompok-kelompok atau klasifikasi aplikasi mobile tersebut. Yang pertama ada real-time software. Klasifikasi ini di mana aplikasi dapat berguna dalam mengamati, mengendalikan, maupun menganalisis sebuah keadaan dunia nyata secara langsung. Kemudian ada sistem software, aplikasi yang berguna untuk mengendalikan serta mengolah proses operasi internal yang ada pada sebuah sistem komputer. Kemudian ada bisnis software, aplikasi yang dibuat untuk membantu keperluan bisnis seseorang. Personal komputer software, sebuah aplikasi yang dapat digunakan pengguna resmi maupun pribadi. Kemudian ada web-based software, aplikasi dengan fungsi sebagai media penghubung pengguna pada internet secara langsung. Kemudian ada engineering and scientific software, aplikasi yang dibuat dengan dikembangkan guna membantu manusia menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Nah, tadi telah dijelaskan ke-6 klasifikasi pengembangan teknologi. Nah, apa saja sih contoh-contoh klasifikasi pengembangan teknologi yang telah dijelaskan tadi? Yang pertama, real-time software. Nah, aplikasi sistem real-time software sendiri akhir-akhir ini ditemukan dalam berbagai bidang. Salah satunya pada aplikasi industri. Ini merupakan area penggunaan utama dari sistem real-time. Beberapa contohnya yaitu sistem kontrol proses, sistem otomasi industri, aplikasi SCADA, pengujian dan pengukuran peralatan, dan peralatan robot. Nah, pada tampilan di layar yaitu merupakan tampilan awal dari aplikasi SCADA yang banyak digunakan pada industri-industri yang ada di Indonesia. Nah, SCADA ini memiliki arti pengawasan dan akuisisi data, merupakan aplikasi yang diletakkan pada satu sistem di mana nantinya akan mengontrol, memonitor, hingga mengumpulkan data dari beberapa sumber. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi real-time software yang sangat penting dalam bidang industri. Selanjutnya kedua ada sistem software. Nah, pada sistem software ada beberapa platform sistem software yang paling terkenal, yaitu Symbian OS, Palm OS, Windows OS, dan Qualcomm Brio. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga jenisnya tadi. Yang pertama yaitu Symbian OS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk peralatan bergerak seperti mobile. Nah, Symbian OS adalah platform sumber terbuka yang digunakan banyak pengembang dan menciptakan banyak aplikasi. Kemudian ada Palm OS. Palm OS ini merupakan rancangan untuk kemudahan penggunaan dengan layar sentuh berbasis graphical user interface. Hal ini didukung dengan paket aplikasi dasar untuk manajemen informasi pribadi. Kemudian terakhir ada Qualcomm Brio, sebuah platform pengembangan aplikasi yang dibuat oleh Qualcomm sebagai platform perangkat lunak yang dapat mendownload dan menjalankan program-program kecil untuk bermain game, mengirim pesan, dan berbagi foto. Nah, selanjutnya bisnis software. Karena beberapa kegiatan bisnis yang biasanya memerlukan bantuan teknologi dalam menjalankannya, seperti mencatat pengeluaran dan pendapatan, membuat laporan keuangan, mengelola inventaris perusahaan, memantau stok barang, hingga mempermudah urusan perpajakan, maka diperlukan sebuah aplikasi mobile yang tentunya dapat membantu dari segi perusahaan maupun bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, salah satu bisnis software yang banyak digunakan di Indonesia yaitu salah satunya Mekareflex. Mekareflex adalah salah satu platform fleksibel employee benefit management di Indonesia yang dapat membantu perusahaan dari skala kecil hingga besar dalam mengatur benefit untuk karyawan yang dibuat lebih fleksibel dan personal sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Mekari merupakan platform bisnis untuk operasional lebih produktif dan terintegrasi. Mekari mengurus proses absensi, payroll, pembukuan, sampai ke perpajakan sehingga kita bisa lebih fokus ke pengembangan bisnis dengan adanya aplikasi mobile yang untuk bisnis software sendiri.
Nah, selanjutnya personal computer software. Salah satu teknologi mobile personal computer software yang penerapan aplikasi smartphone. Smart home merupakan salah satu konten Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Interkoneksi memungkinkan kita untuk mengoperasikan perangkat tersebut dari jarak jauh. Nah, personal computer software ini dapat digunakan pribadi dan memudahkan keluarga dan lingkungan-lingkungan sekitar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian web-based software adalah aplikasi dengan fungsi sebagai media penghubung pengguna pada internet secara langsung. Aplikasi yang termasuk pada klasifikasi ini terbagi banyak jenis, seperti web media sosial, web berbasis sistem informasi, web jual beli dan bisnis, web pencarian, web informasi dan berita, aplikasi web server, maupun aplikasi web browser. Nah, terakhir yaitu engineering and scientific software adalah cabang teknik yang terkait dengan perkembangan produk software atau perangkat lunak menggunakan prinsip, metode, dan prosedur ilmiah yang terdefinisi dengan baik. Didefinisikan sebagai proses menganalisis kebutuhan pengguna dan kemudian merancang, membangun, dan menguji aplikasi perangkat lunak yang akan memenuhi persyaratan tersebut. Contohnya yaitu Microsoft Math, AutoCAD, dan lain-lain. Microsoft Mathematics adalah perangkat lunak sejenis kalkulator, namun memiliki fitur yang lebih lengkap mengenai persoalan dalam disiplin ilmu pasti. Tidak hanya matematika, namun untuk ilmu fisika dan kimia. Kemudian ada AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Secara keseluruhan adalah software ini yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai klasifikasi pengelompokan yang harus kita ketahui dalam mengembangkan teknologi mobile. Selanjutnya adalah waktu pretest. Kepada teman-teman sekalian mungkin bisa melihat pada layar komputernya masing-masing mengenai soal yang akan dibahas. Namun karena kita terkendala waktu, mungkin untuk soal-soalnya bisa kita pelajari masing-masing di rumah ya. Untuk itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dalam materi ajar kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Andini Korti Putri, NIM 1929040025. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada pembelajaran mikro ini melalui via daring, melalui aplikasi Google Meet. Baik, sebelum itu saya persilahkan kepada teman-teman untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing sebelum kita mulai presentasi hari ini. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Sebelum itu, saya akan mengabsen teman-teman terlebih dahulu. Baik, Aisyah Mansyur. Hadir. Fitra Abu Khair. Hadir. Dinar. Hadir. Novina Vila. Hadir. Rina Safitri. Hadir, Bu. Haldi Al-Faisal. Haldi Al-Faisal. Muhammad Khairul Fajar. Nur Islamia Turahmi. Hadir, Ibu. Dan terakhir Sulfatur Rahman. Ya, baik. Saya akan memulai presentasi yang bagian subbab ke-6, proses pengembangan aplikasi mobile.
Silakan di next. Ya, baik. Tahapan proses pengembangan aplikasi mobile yang bagian A, phase planning, identifikasi masalah. Tahapan pertama dalam pengembangan aplikasi mobile adalah melakukan identifikasi masalah. Banyak developer bukan hanya lupa untuk memulai dari identifikasi masalah, bahkan mereka mengabaikan sepenuhnya tahap ini. 2. Pemilihan ide. Saat Anda sudah mengetahui bagian permasalahan konsumen yang ingin diselesaikan, maka bisa melakukan sesi brainstorming. Ada banyak cara untuk melakukan brainstorming. Anda dapat memilih metode apapun yang menurut Anda paling baik. 3. Validasi. Setelah menentukan ide apa yang akan dieksekusi, maka langkah berikut adalah membuat prototipe sederhana yang low cost untuk dites ke target pasar Anda. Bagian kedua yaitu phase reset. Dalam phase reset terdapat poin pertama, riset industri. Sebelum terjun lebih dalam ke phase development dan meluncurkan aplikasi mobile, Anda perlu mempelajari konteks market di mana Anda bermain. 2. User persona. Untuk lebih memahami pasar Anda, penting untuk mengetahui profil konsumen Anda, menghabiskan beberapa waktu khusus untuk mempelajari karakter demografis, perilaku, preferensi, dan sebagainya adalah investasi yang diperlukan. 3. Yaitu kompetitor analisis. Riset terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan gambaran umum dari konteks bisnis Anda adalah dengan melihat profil dan strategi bisnis dari kompetitor Anda. Yang bagian C, phase perencanaan marketing. Bagian pertama, positioning. Langkah awal yang perlu Anda lakukan dalam phase perencanaan marketing adalah membuat pernyataan positioning bisnis Anda dengan menjawab. 2. Value proposition, senjata utama dalam bersaing dengan kompetitor dan mendapatkan atensi dari konsumen adalah value proposition yang sangat kuat. Ketiga, pricing strategi. Terkait dengan strategi harga, semua tergantung dari tujuan dari aplikasi Anda dan ekspektasi dari target konsumen. Bagian D, phase brand launch. 1. Brand identity. Lengkapi aktivitas permarketing Anda dengan membuat brand untuk aplikasi Anda. Jadi brand identity ini untuk beberapa aplikasi yang kalian nanti buatnya atau memberikan identitas di aplikasi masing-masing Anda nanti yang telah dibuat, yang telah Anda buat. Yang kedua, landing page. Meskipun dalam hal ini Anda ingin membuat aplikasi, tapi jangan melupakan potensi dari website untuk meningkatkan kesuksesan Anda. Ketiga, other information need. Sekarang saatnya Anda melengkapi berbagai informasi lainnya sebelum Anda masuk lebih jauh ke fase development. Gunakan informasi tersebut untuk mengisi pre-launch checklist Anda. Yang bagian E, phase development. 1. Mock-up. Sebelum memulai development, sebaiknya Anda membuat sketsa dasar dari produk Anda. Kedua, UI design. Tahap ini adalah saat di mana Anda memberikan perhatian maksimal pada detail yang ada dalam requirement. Ketiga, coding. Sekarang saatnya Anda mengerjakan hal yang paling sulit dalam membuat aplikasi Anda, yaitu mulai melakukan coding. 4. Beta test. Semakin banyak fitur dan platform yang Anda gunakan, semakin penting untuk melakukan beta testing. 5. Tools for data collection. Kami sangat merekomendasikan mengembangkan in-app marketing untuk aplikasi Anda. Sistem tersebut akan membantu Anda mengumpulkan feedback berharga, baik dari beta testing atau jauh setelah aplikasi publish. Keenam, launch the app. Setelah proses panjang yang sudah Anda lalui sebelumnya, akhirnya Anda berhasil pada tahap mempublish aplikasi Anda. Terakhir, phase post-launch. Pertama, monitor rating. Pada beberapa pekan pertama, jangan hilangkan perhatian Anda untuk selalu mengecek performance aplikasi Anda. Kedua, adjust keyword jika dibutuhkan. Salah satu hal yang mungkin perlu dilakukan setelah mempublish aplikasi Anda adalah merevisi keyword yang digunakan. 3. Early testimonial. Setelah aplikasi publish, maka semua adalah
tentang review, Anda harus proaktif untuk mengajak orang untuk memberikan review untuk aplikasi Anda. Keempat, sosial media. Sosial media merupakan tools marketing yang sangat potensial. Anda dapat menarik atensi user Anda melalui channel sosial media seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, blog, forum, komunitas, dan sebagainya. Yang kelima, partnership with mass media. Selain sosial media, Anda juga perlu membangun hubungan dengan pers atau media mainstream. Keenam, paid promotion. Strategi marketing akan membantu mempromosikan aplikasi Anda. Berikut ini beberapa ide untuk meningkatkan jumlah target konsumen Anda. 7. Rekrutmen. Terakhir, jangan sampai Anda melupakan orang-orang yang sudah memilih menggunakan aplikasi Anda. Berikan mereka konten-konten baru dan fresh yang up to date dalam aplikasi Anda sebelumnya yang telah Anda buat. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin beberapa pertanyaan atau ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan. Jika tidak ada, saya akhiri presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Inar. Saya sebagai pengajar pada pelajaran pemrograman perangkat mobile untuk materi penggunaan teknologi pengembangan aplikasi mobile yang diampu oleh dosen Dr. Haji Alimuddin Saban Miru, MPD. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan absensi terlebih dahulu. Untuk mahasiswa yang disebutkan namanya, harap untuk raise hand atau on mic. Muhammad Khairul Fajar S. Tidak ada ya. Fitra Abu ya. Fitra Abu Haid. Andini Warti Putri. Andini Warti Putri. Mungkin ada kendala dari Bu. Oh iya. Haldi Al Faisal. Hadir Bu. Nur Islamiatur Rahmi. Hadir Ibu. Nopi Napila. Nopi Napila. Hadir Ibu. Rina Sapitri. Ini karena nggak harusnya menganggap sama sekali. Sedangkan fotonya Hadir Ibu. Sulfatur Rahman Sulaiman. Aisyah Mansur. Hadir Bu. Oke, baik. Saya rasa sudah disebutkan semua namanya. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan metode pembelajaran yang pertama yaitu pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, dan metodenya yaitu observasi, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya di sini ada teknologi pengembangan aplikasi mobile. Jadi teknologi pengembangan aplikasi mobile ini adalah serangkaian teknologi dan alat yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi mobile. Saat ini teknologi pengembangan aplikasi mobile terus berkembang dan menawarkan berbagai pilihan bagi pengembangan untuk membangun aplikasi yang responsif dan mudah digunakan. Selanjutnya, beberapa teknologi pengembangan aplikasi mobile yang populer adalah yang ada 3 di sini saya masukkan. Yang pertama ada Rich Native, terus Xamarin, dan Flutter. Untuk penjelasan mengenai Rich Native di sini ada video penjelasannya. Jadi
Rich Native ini adalah sebuah framework yang memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi mobile cross-platform dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan Rich. Beberapa aplikasi populer yang dibuat dengan menggunakan Rich Native ini antara lain adalah aplikasi Facebook, Instagram, Skyfi, Uber Eats, dan Bloomberg. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui apa itu aplikasi Facebook, Instagram, dan lain-lain. Maka saya lanjutkan ke teknologi yang kedua, yaitu Xamarin dan Flutter. Jadi Xamarin ini adalah platform pengembangan aplikasi berbasis cross-platform yang memungkinkan developer untuk menggunakan bahasa pemrograman C dan .NET untuk membuat aplikasi natif untuk iOS, Android, dan Windows. Selanjutnya, Flutter adalah SDK pengembangan aplikasi mobile open source yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi mobile berkualitas tinggi untuk iOS dan Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama untuk mengetahui aplikasi mobile berjalan dengan baik. Terus mengetahui apakah aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya mempercepat proses pengembangan, mengurangi biaya pengembangan, serta meningkatkan kualitas aplikasi yang dibangun. Untuk selanjutnya, untuk menciptakan aplikasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna seperti meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan. Terus, bagaimana cara menggunakan teknologi pengembangan aplikasi mobile dengan benar? Yaitu penggunaan teknologi pengembangan aplikasi mobile yang tepat dapat sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan aplikasi mobile. Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan teknologi pengembangan aplikasi mobile dengan benar. Yang pertama adalah pilihlah teknologi pengembangan aplikasi mobile yang tepat. Dengan memilih teknologi ini dengan sesuai kebutuhan aplikasi yang akan digunakan, faktor-faktor seperti skala aplikasi, platform, dan fitur yang dibutuhkan harus dipertimbangkan dengan baik sebelum memilih teknologi yang akan digunakan. Yang kedua, perhatikan keamanan dari aplikasi yang kita buat. Pastikan aplikasi yang dibangun aman dari ancaman keamanan seperti hacker dan malware. Gunakan teknologi pengembangan yang aman seperti enkripsi data, autentifikasi, dan validasi input. Hal ini dikarenakan karena aplikasi mobile seringkali berinteraksi dengan data pribadi pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, desain aplikasi yang baik. Desain aplikasi dengan baik agar mudah digunakan oleh pengguna. Pertimbangan faktor seperti tata letak, warna, dan ukuran font agar mudah dibaca dan digunakan oleh pengguna. Desain aplikasi yang baik adalah desain yang memperhatikan segala aspek dari tampilan hingga pengalaman pengguna. Desain yang baik dapat membuat pengguna merasa nyaman dan mudah dalam menggunakan aplikasi yang telah kita buat, sehingga meningkatkan nilai pengguna dan memperkuat kesan positif terhadap merek atau layanan yang kita tawarkan kepada pengguna nantinya. Selanjutnya yang keempat yaitu gunakan pemrograman yang baik. Dengan menggunakan pemrograman yang baik adalah langkah penting dalam pengembangan aplikasi mobile yang sukses. Pemrograman yang baik akan menghasilkan aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa masalah teknis yang serius. Kemudian pilihlah bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan kita buat nantinya atau yang kita pahami. Terus yang kelima, uji coba dengan pengujian. Pastikan untuk melakukan uji coba dan pengujian sebelum aplikasi diluncurkan ke publik. Lakukan pengujian fungsional, pengujian regresi, dan pengujian interaksi untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Uji coba dan pengujian adalah tahap penting dalam pengembangan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna nantinya. Terus untuk langkah-langkah uji cobanya dapat dilihat pada
video yang telah saya siapkan. Yang pertama yaitu membuat daftar fitur atau kegunaan aplikasi. Selanjutnya menyiapkan perangkat untuk pengujian. Terus menyiapkan lingkungan atau tempat untuk melakukan pengujian tersebut. Lanjut, setelah mendapatkan tempat, kita melakukan pengujian fungsional kepada aplikasinya dan pengujian non-fungsionalnya. Agar datanya bisa dilihat, kita dapat merekam hasil pengujian dan melakukan analisis data. Selanjutnya, perbaikan dan pemeliharaan. Setelah aplikasi diluncurkan, pastikan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara teratur untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan baik dan aman. Yang ketujuh, ikuti perkembangan teknologi. Perkembangan aplikasi mobile terus berubah dan berkembang. Pastikan untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan memperbaharui aplikasi sesuai dengan teknologi terbaru. Untuk post-testnya saya sudah siapkan Google Form. Mungkin karena waktunya terbatas, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik siswa-siswi SMK 2 Makassar? Baik, Pak. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya terlebih dahulu akan mengabsensi adik-adik siswa-siswi. Oke, dengarkan namanya dan boleh di raise hand. Pertama, Aisyah Mansur. Hadir, Pak. Fitra Abu Kair. Hadir, Pak. Dinar. Hadir, Pak. Novina Villa. Rina Sapitri. Hadir, Pak. Andini Kuarti Putri. Hadir, Pak. Muhammad Khairul Fajar S. Nur Islamiatur Rahmi. Hadir, Pak. Sulfatur Rahman Sulaiman. Oke. Baik adik-adik. Ini kita akan mulai pembelajaran kita yaitu pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, sini saya akan mengajarkan kepada adik-adik mengenai mengerjakan teknologi pengembangan aplikasi mobile dengan tepat, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Haji Alimuddin Sabban Miro MPD, dan yang akan mengajar yaitu saya, Aldi Al-Faisal. Nah, sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi mobile dan mengapa aplikasi mobile ini sangat dibutuhkan. Aplikasi mobile ini sangat dibutuhkan karena alat-alat telekomunikasi yang tersebar di seluruh dunia membutuhkan aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan penggunanya dimanapun dan kapanpun, terutama dalam hal informasi. Nah, di mana informasi sendiri itu menurut Sugiono 2001 merupakan hasil dari proses analisis, manipulasi, dan presentasi data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, untuk menurut Buyen sendiri 2001, aplikasi adalah salah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas.
Jika adik-adik mampu mengembangkan program aplikasi itu sendiri, maka untuk menulis program aplikasi tersebut, kita harus butuhkan suatu bahasa pemrograman, yaitu seperti language software yang dapat bertukar atau berbentuk seperti assembler, compiler, atau interpreter. Jadi language software merupakan bahasa dan program yang ditulis merupakan program aplikasinya. Language software berfungsi agar dapat menulis program dengan bahasa yang lebih mudah dan akan menerjemahkan ke dalam bahasa mesin supaya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah langkah membuat atau mengerjakan aplikasi mobile dengan tepat. Nah, penggunaan aplikasi mobile ini semakin meningkat semenjak bertumbuhnya startup digital yang banyak bermunculan. Berbagai macam aplikasi ditawarkan dan memiliki solusi untuk permasalahan di era saat ini. Fenomena ini khusus para pebisnis yang berbondong-bondong melebarkan sayap atau bahkan banyak juga yang banting setir untuk ikut meramaikan market digital ini. Yang menjadi tantangan kita sekarang yaitu tidak semua pebisnis memiliki tim developer atau pengembang yang mengembangkan suatu software tersebut. Nah, sebab itu tidak sedikit yang mengandalkan penyedia jasa pembuatan mobile aplikasi atau aplikasi mobile. Khususnya di jasa pembuatan aplikasi iOS dan jasa pembuatan aplikasi Android. Hal ini menjadi pilihan kita agar kita dapat menyimbangkan atau memiliki tim developer internal atau mungkin kita harus belajar coding aplikasi mobile secara mandiri. Bagi kita yang ingin mengembangkan aplikasi tersebut atau membuat aplikasi mobile tersebut, pastinya kita bertanya-tanya, bagaimana membuat aplikasi mobile yang baik? Nah, membuat aplikasi mobile yang benar dan tepat pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Contohnya saja seperti bahasa pemrograman, banyak bahasa-bahasa yang kita belum mengerti saat ini, karena di situ tercantum dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia tersebut. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dan pastinya dipahami betul, sehingga tim developer atau pengembang dapat membuat aplikasi mobile tepat guna dan bermanfaat bagi target atau market. Dan pastinya kita dapat meningkatkan profil perusahaan. Nah, mari kita simak langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah dan kita harus menemukan solusinya. Di gambar di samping itu langkah 1 yaitu kita sedang menganalisa masalah. Dalam perusahaan tersebut mereka sedang menganalisa masalah. Para pengembang aplikasi kadang terlena dengan perkembangan teknologi. Pada developer atau pengembang mobile aplikasi ingin aplikasi mereka tampak keren dan canggih. Yang perlu dicatat, kita harus atau bagaimana aplikasi kita menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Tidak hanya teknologi yang canggih, tetapi harus dilandasi dengan pemecahan masalah atau rumusan masalah, keresahan pengguna yang merupakan target market bisnis kita. Cobalah adik-adik menggunakan metodologi penelitian yang ada untuk mengetahui karakter market yang ada Anda ingin sasar serta solusi sederhana yang efektif. Pahami bagaimana masalah paling mendasar yang mereka rasakan atau yang kita rasakan. Misalnya target customer adalah pasien rumah sakit yang malas mengantri untuk memeriksa maupun menebus obat di apotek. Solusi yang bisa ditawarkan yaitu antrian online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja serta jasa pengiriman obat ke rumah secara cepat dan terjangkau. Itulah solusinya. Nah, sekarang kita lanjut yaitu langkah 2, mendesain aplikasi. Pada tahap ini, kita sebagai developer atau pemilik bisnis jangan terburu-buru untuk segera mungkin membuat aplikasi yang sempurna. Penting bagi kita untuk menentukan alur yang baik bagi pengguna atau user sehingga kita mudah dalam mengoperasionalkan dan memahami maksud dari informasi yang disajikan. Sebenarnya banyak sekali referensi yang kita harus gunakan dalam melakukan riset terhadap hal ini. Kita juga bisa mengunjungi situs-situs seperti Android, inspiredui.com,
pttrns.com untuk melihat beberapa alur dari aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal dan menginspirasi. Kita juga bisa melakukan riset tentang UI UX yang baik untuk pembuatan aplikasi yang sesuai dengan target customer kita. Oke, selanjutnya yaitu membuat prototype atau desain atau misalkan diagram dalam sebuah sistem informasi lah begitu. Nah, pada langkah ini hal yang perlu ditekankan adalah kita harus mengetahui respon dari target customer kita. Oleh karena itu, kita perlu membuat sebuah alat uji atau prototype yang bisa kita pakai. Kita dapat membagikan prototype yang kita buat ke berbagai forum di mana tempat target market kita berkumpul, dan juga kita dapat membagikan di kalangan developer. Hal ini tujuannya untuk memperoleh feedback umpan balik yang akan membuat mobile aplikasi yang tepat untuk calon customer kita. Seperti halnya Google juga menyediakan tempat membagi aplikasi secara terbatas untuk pengguna tertentu. Kita dapat membagikan mobile aplikasi kita di Google Developer tersebut. Di sana Anda atau kita dapat banyak memperoleh masukan untuk mengembangkan aplikasi ke depannya. Nah, selanjutnya luncurkan mobile aplikasi. Nah, di sini ada gambar yaitu langkah 4 meluncurkan sebuah aplikasi. Kita perlu momentum yang tepat dalam meluncurkan mobile aplikasi yang kita buat ke masyarakat luas. Ini yang kadang terlupakan atau dihiraukan pemilik bisnis tersebut. Mereka itu harus perlu secepatnya meluncurkan aplikasi mereka setelah tahap pengembangan siap, agar bisnisnya dapat terkenal di kalangan masyarakat atau di masyarakat luas. Hal itu juga kita bisa benarkan, tetapi kita harus ingat jangan sampai aplikasi yang kita buat muncul terlalu cepat atau bahkan tertinggal. Perlu ada narasi yang mengiring calon customer kita untuk menyadari pentingnya sebuah solusi untuk permasalahan mereka, dan saat ini ada kesadaran masyarakat muncul baru kita meluncurkan mobile aplikasi kita. Akan banyak memiliki saingan saat itu, tetapi percayalah dengan hasil riset yang telah kita lakukan, seberapa efisien solusi yang kita tawarkan akan menjadi kekuatan kita sendiri. Selanjutnya, mengupdate aplikasi mobile secara berkala. Nah, di gambar tersebut yaitu situ akan pengupdatean aplikasi mobile tersebut. Pembuatan aplikasi ini kita tidak lepas dan selesai begitu saja. Penting bagi kita terus mengingatkan performa atau kecepatan dari mobile aplikasi kita. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat kita harus pintar dalam mengelola pengembangan aplikasi kita supaya terus relevan dan up to date sesuai eranya. Melakukan update secara berkala juga menunjukkan kredibilitas aplikasi yang keseriusan bisnis kita. Kepercayaan pengguna yang menjadi tujuan utama kita membuat kita termotivasi untuk memberikan layanan yang prima dalam setiap fitur yang kita tawarkan. Yang menjadi tantangan adalah terus mampu mengimbau kemajuan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bekerja sama dengan penyedia jasa pembuatan mobile aplikasi yang profesional atau pengembang dalam mobile aplikasi tersebut, seperti Reds Media, di mana Reds Media memiliki tim yang profesional dan handal dalam mengembangkan aplikasi mobile tersebut. Oke, baiklah, itulah tadi materi kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang akan bertanya, adik-adik silakan. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya dan saya cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sudah memasuki pada pertemuan ke-9. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Nah, di sini saya akan mengabsen adik-adik semua. Yang pertama itu ada Aisyah Mansur. Selanjutnya Fitrah Abu Khair. Hadir. Inar. Hadir Ibu. Rina Sapitri. Hadir Ibu. Andini Kuarti Putri. Hadir Ibu. Haldi Al Faisal. Hadir, Bu. Muhammad Khairul Fajar. Nur Islami Turahmi. Hadir Ibu. Zulfatur Rahman Sulaiman. Nah, baik. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyempurnakan pengembangan teknologi aplikasi mobile dengan benar. Nah, pada pendahuluan bisa kita baca bersama-sama. Di sini ada perkembangan aplikasi mobile telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin banyaknya pengguna smartphone di seluruh dunia, aplikasi mobile telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, pengembangan aplikasi mobile yang sukses memerlukan pemahaman yang baik tentang teknologi terbaru, praktik terbaik, serta pendekatan yang tepat untuk memastikan aplikasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Selanjutnya di sini ada beberapa langkah untuk menyempurnakan teknologi pengembangan aplikasi mobile dengan benar. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan dan sasaran aplikasi. Nah, langkah pertama dalam pengembangan aplikasi mobile yang sukses adalah menentukan tujuan dan sasaran aplikasi. Dalam hal ini, harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dengan aplikasi tersebut dan siapa target pengguna yang dituju. Menyusun rencana pengembangan yang rinci akan membantu memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua itu penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif. Nah, sebelum memulai pengembangan aplikasi mobile, penting untuk menyusun rencana pengembangan yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup analisis kebutuhan pengguna, pemilihan platform yang tepat, misalnya iOS, Android atau kedua-duanya, terus desain antarmuka pengguna, UI UX, arsitektur aplikasi, serta tahapan pengujian dan peluncuran aplikasi. Dengan rencana pengembangan yang baik, maka dapat mengurangi risiko terjadinya perubahan dalam tahapan pengembangan yang dapat mempengaruhi jadwal dan anggaran. Yang ketiga itu penggunaan framework dan alat pengembangan yang terbaru. Nah, pilihlah framework dan alat pengembangan yang terbaru dan terbaik untuk platform yang ditargetkan. Framework dan alat pengembangan yang terbaru seringkali menawarkan fitur-fitur yang lebih baik, performa yang lebih baik, serta dukungan untuk teknologi terbaru seperti augmented reality atau AR, terus virtual reality atau VR, dan kecerdasan buatan atau AI yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi. Yang keempat itu ada penerapan praktik terbaik pengembangan aplikasi mobile. Penerapan praktik terbaik pengembangan aplikasi mobile
dapat membantu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan aplikasi. Beberapa praktik terbaik yang perlu diperhatikan antara lain pengelolaan kode sumber yang baik, pengujian yang komprehensif, penggunaan desain responsif agar aplikasi dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar, serta pengoptimalan performa untuk mengurangi waktu muat aplikasi dan meningkatkan responsif aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada keamanan dan privasi data. Nah, keamanan dan privasi data pengguna adalah aspek penting dalam pengembangan aplikasi mobile. Pastikan aplikasi telah mengikuti standar keamanan yang ketat seperti enkripsi data pengguna, pengamanan autentikasi, dan penerapan protokol komunikasi yang aman. Selain itu, pastikan mengikuti peraturan privasi data yang berlaku seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa untuk melindungi data pengguna aplikasi. Nah, yang terakhir itu ada pengujian yang komprehensif. Pengujian adalah langkah penting dalam menyempurnakan teknologi pengembangan aplikasi mobile. Pastikan melakukan pengujian yang komprehensif pada berbagai perangkat dan sistem operasi yang akan digunakan oleh pengguna. Pengujian dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki, memastikan kinerja yang baik, serta mengoptimalkan fitur dan fungsional aplikasi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya persilahkan adik-adik sekalian untuk bertanya, mungkin ada yang belum dipahami. Oke, baik. Jika tidak ada, saya akhiri. Saya akan perkenalkan karena di awal belum memperkenalkan diri. Saya Novina Vila dengan NIM 2002 09 50 0022. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.